Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi dengan WTL Family. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembahasan bagaimana menanamkan cinta Al-Quran di dalam jiwa anak kita. Pada kesempatan lalu kita sudah bahas beberapa poin, dan poin terakhir yang kita bahas itu yaitu raihlah cinta anak supaya bisa kita ajarkan, tanamkan cinta Al-Quran dalam jiwanya. Karena apa? Karena seorang anak apabila sudah mencintai orang tuanya, melekat, lengket, dekat dengan orang tuanya, insyaallah ta'ala mudah diatur dan akan mencintai apa yang orang tuanya cintai, yang salah satunya itu mencintai Al-Quran Al-Karim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu poin lagi, bagaimana menanamkan cinta Al-Quran di dalam jiwa anak kita. Ulama menyebutkan poin yang selanjutnya yaitu pilihlah waktu yang tepat untuk mengajarkan dan menghafalkan Al-Quran untuk anak. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai mindset kita anak itu adalah robot. Buang jauh-jauh pemikiran hal tersebut. Jangan sampai kita berpikiran anak itu tidak boleh main. Jangan sampai kita berpikiran anak itu harus diajarkan Al-Quran setiap waktu dan setiap saat, karena beralasan bahwa sebaik-baik yang dipelajari Al-Quran. Tidak juga seperti itu, sahabat iman. Karena apa? Anak itu juga akan merasakan bosan. Anak itu juga butuh main, butuh refreshing. Nah, supaya anak itu tidak merasa bosan, tidak membenci Al-Quran gara-gara kita yang selalu menekannya setiap waktu dan setiap saat, maka kita harus memilih waktu yang tepat untuk anak-anak kita. Kapan kita mengajarkan Al-Quran, kapan kita menghafalkan di Al-Quran, sehingga apa? Sehingga kebutuhan rohani, jasmaninya terpenuhi. Semoga dengan terpenuhinya kedua kebutuhan tersebut dia mudah untuk menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa waktu yang sangat cocok untuk mengajarkan anak Al-Quran. Ya, ulama menyebutkan di antaranya pertama yaitu sebelum subuh atau sepertiga malam. Tentunya ini khusus mungkin untuk anak-anak yang SMP, SMA yang sudah mungkin terbiasa bangun sebelum subuh. Dan ini waktu yang sangat Masya Allah mustajab, waktu yang fresh untuk memulai hafalan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua setelah subuh, setelah sholat subuh, kalau bisa sisakan waktu 30 menit untuk mendidik anak, mentalkinkan anak hafalan Al-Quran, mengajarkannya Al-Quran. Karena kepala di sini masih fresh, belum terkontaminasi dengan pikiran-pikiran lain lah. Kemudian selanjutnya para ulama menyebutkan yaitu di antara maghrib dan isya, dengan artian setelah maghrib dan isya. Ini merupakan waktu yang bagus juga untuk menanamkan, mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak didik kita. Ada yang menyebutkan juga setelah asar, tapi setelah asar itu mungkin bagusnya untuk murajaah hafalan. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghindari kejenuhan, kebosanan yang akan dialami oleh seorang anak, tentunya kita harus menjauhi beberapa waktu yang itu mungkin dianggap tidak cocok untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ada beberapa waktu yang tadi disebutkan para ulama. Yang pertama itu setelah begadang atau sedikit tidur. Mungkin dia begadang karena ada tugas atau apa, kemudian dia istirahatnya sedikit. Nah, di sini jangan dipaksakan untuk menghafal atau mempelajari Al-Quran. Karena apa? Tentunya ngantuk, otaknya nggak konsentrasi, rasa capek, yang menyebabkan dia tidak akan mudah untuk mempelajari Al-Quran karena mungkin capek pikirannya. Karena itu setelah begadang dan tidurnya sedikit mungkin tidak cocok untuk dijadikan waktu untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua disebutkan oleh para ulama yaitu setelah lelah, ya. Setelah badan itu lelah. Contohnya setelah olahraga. Anak diajak olahraga, main bola kah, main apa, yang penting olahraga, tubuh terasa capek, jangan langsung paksakan anak di sini untuk menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, ya. Setelah lelah, olahraga atau yang lainnya, yang penting anak itu setelah badan ini lelah, capek, jangan sampai paksakan anak itu untuk menghafal Al-Quran, karena itu tidak akan efektif, bahkan akan membosankan buat anak.
Yang ketiga, setelah makan. Ini perlu perhatikan, karena perut itu ketika sudah diisi akan keluar yang namanya kemalasan. Pengennya duduk, pengennya santai. Nah, ketika anak sudah kenyang, jangan dipaksakan kamu hafal sekarang Al-Quran. Tidak, biarkan nih relax, isi perutnya berkurang sehingga semangatnya kembali. Jangan sampai anak baru selesai makan, masih kenyang, masih pedas-pedesan makan sambal, baru disuruh untuk menghafal Al-Quran. Jangan. Yang penting jangan ketika anak itu masih kenyang. Terus waktu yang keempat yaitu sepulang dari sekolah. Tentunya itu pun kita lihat kondisi ya. Dan kadang-kadang anak karena capeknya di sekolah ya, begitu banyak tugas, begitu banyak kerjaan-kerjaan, habis belajar, pikiran banyak, PR-nya banyak. Nah, di saat kondisi seperti ini, jangan sampai ketika dia pulang sekolah langsung kita paksakan untuk menghafal Al-Quran. Berikan jeda waktu sampai anak istirahat sedikit. Berikan waktu istirahat dulu nak. Kalau anak itu sudah rileks, baru bisa diberikan tugas untuk menghafal Al-Quran. Waktu yang kelima disebutkan para ulama yaitu pada waktu anak memang dikhususkan waktu itu untuk bermain. Jangan sampai anak itu waktu bermainnya kita ambil untuk menghafal Al-Quran. Anak itu bosan, ayah bunda. Jadi mereka juga butuh refreshing, butuh bermain untuk menghilangkan penat, kejenuhan, capek karena aktivitas sekolah atau yang lainnya. Jadi jangan sampai waktu mainnya kita ambil. Dia mengatakan waktu itu harus bermanfaat, kita harus isi dengan Al-Quran. Oke, bagus. Tapi anak itu bukan robot. Jadi perlu diberikan waktu untuk bermain, perlu diberikan waktu untuk refresh. Nah, jangan sampai waktu ini diambil, karena itu tidak akan efektif, bahkan akan menjadikan anak benci dan tidak suka untuk menghafal Al-Quran. Dan selanjutnya itu ketika anak dalam kondisi kejiwaan yang tidak tenang, ya mungkin dalam keadaan kesal kah, marah kah, ada sesuatu yang menjadikan perasaannya nggak tenang. Dalam kondisi saat ini jangan sampai kita paksakan untuk membaca Al-Quran. Contohnya baru pulang sekolah atau baru pulang main atau di rumahnya sendiri, ada yang membuat dia kesal, ada yang membuat dia cemberut, ngambek. Jangan sampai dalam kondisi ini kita paksakan anak untuk menghafal Al-Quran. Tidak akan efektif, bahkan tidak akan mau. Nah, kita sebagai orang tua harus memperhatikan waktu-waktu ini ya. Yaitu jangan sampai kita memaksakan anak ketika dalam keadaan capek. Ya, tidurnya sedikit, mungkin habis begadang karena tugas, setelah lelah mungkin karena olahraga atau kegiatan lainnya. Ketika kenyang, jangan sampai anak itu dipaksakan menghafal Quran. Kemudian pada waktu anak itu seharusnya bermain, jangan sampai kita ambil waktu bermainnya. Kemudian dalam kondisi anak psikis atau kejiwaan anak itu tidak stabil atau dalam keadaan murung, perasaannya nggak tenang, ya perasaannya lagi terganggu. Jangan sampai kita paksakan anak itu untuk belajar atau menghafal Quran pada saat ini. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mengetahui waktu-waktu yang tidak cocok untuk anak menghafal Al-Quran bisa memberikan solusi untuk orang-orang tua yang mungkin ingin mengajarkan anaknya Al-Quran tapi terkendala masalah waktu. Nah, jadilah disinilah tugas kita sebagai orang tua menjadwalkan ya. Dari bangunnya pagi sampai tidurnya lagi itu harus ada jadwal tersendiri yang teratur dan sistematis. Kapan anak itu menghafal, kapan anak itu bermain, kapan anak itu duduk berkumpul sama orang tua, kapan anak itu diajak refreshing. Itu benar-benar harus tertata, teratur dalam jadwal keseharian. Sehingga anak itu tidak ambur adul bahasanya. Waktunya tertata rapi, dia waktu bermain-bermain, waktu belajar-belajar. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak tahu jadwalnya, sehingga apa yang terjadi, waktunya seharusnya belajar dijadikan main, waktu bermain dijadikan waktu belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita termasuk ahli Al-Quran dan termasuk hafizah Al-Quran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.